dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dituruni habung ngasonang au menang rohaba haba udan pe postorohaku di Yesus Tuhanku, natong menjaga au di sasude sian toru ni habong na isebeboi manirang sonan di siso ada marah saleleng ni leleng under his wings. Oh, what precious enjoyment there I will hide till life trials are o'er. Sheltered
His love can sever. Under His wings my soul shall abide, safely abide forever. Amen. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside a temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought a voice of angels from heaven and Nazareth. Methought a voice of angels from heaven and Nazareth. Jerusalem, Jerusalem, leave up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hush were the glad Hosanna, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new world seemed to be. I saw the holy city beside a tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away.
kepada pemirsa HCBN dan RNTV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam yang kelima ini kita masih boleh belajar dari firman Tuhan. Kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita, supaya dengan itu kita mendapatkan berkat-berkat yang indah, berkat kerohanian bagi kita masing-masing. Pelajaran demi pelajaran kita sudah peroleh dari malam yang pertama, pengharapan di tengah krisis akhir zaman. Malam yang kedua, pengharapan di tengah krisis keadilan. Malam yang ketiga, pengharapan di tengah krisis pangan. Malam yang keempat ialah pengharapan di tengah krisis keuangan. Dan pada malam hari ini, judul pelajaran kita ialah pengharapan di tengah krisis. Berbagai krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita, di tempat di mana kita berada, di negara-negara yang lain, bahkan mungkin di dalam negeri kita sendiri juga. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, dan saudara-saudara yang ada di studio pada malam hari ini, kita berharap kehadiran kita malam hari ini akan membawa berkat yang limpah. Kita dapat menghadapi krisis demi krisis yang kita hadapi dari hari ke hari. Pada suatu hari terjadi terhadap dua wanita, yang mana gadis ini dari lahirnya mereka terlahir dengan kepala dempet. Kedua wanita ini, walaupun mereka dempet, tetapi kemauan mereka berbeda-beda. Ada satu keinginan bagi mereka untuk terpisah, karena kemauan yang berbeda. Yang satu mau jurnalisme, yang satu lagi dia mau menjadi ahli hukum. Hanya satu hal yang menjadi kebahagiaan mereka ialah bahwa pada waktu mereka duduk sekolah, waktu ujian, mereka gampang mencontek. Nomor berapa jawabnya? Jadi jawaban mereka itu bisa sama-sama. Itulah kelebihan mereka. Tetapi selainnya dunia mereka itu berbeda. Mereka berusaha bagaimana supaya dapat dipisahkan. Selama 29 tahun mereka berjalan seperti yang ada di foto itu. Entah bagaimana mereka berjalan kita juga tidak tahu, tetapi ya kepala mereka itu bersama-sama. Lalu akhirnya mereka mendapat suatu berita bahwa di Singapura ada yang ahli untuk memisahkan mereka berdua. Mereka senang dengan berita tersebut, karena sebelumnya mereka sudah konsultasi kepada seorang dokter Jerman, tetapi dokter Jerman itu mengatakan resiko tinggi. Saya tidak dapat melakukan operasi tersebut. Pimpinan agama mereka mengatakan tidak boleh dioperasi. Mengapa? Pasti ada yang
dikalahkan. Maksudnya pasti ada yang mati satu, yang satu lagi hidup. Lalu apa artinya? Tetapi mereka berdua ini bertekad, begitu dengar Dr. Goh ada di Singapura dapat melakukan hal itu, mereka pergi ke Singapura dengan senang hati, dengan gembira. Mereka bercerita apa adanya. Dr. Goh mengatakan sebenarnya ini susah. Dia sudah pernah memisahkan yang d4 kepala itu pada umur 11 tahun, tetapi pada saat ini dia atau mereka berdua sudah umur 29 tahun. Jadi sudah susah untuk memisahkan mereka berdua. Nah, hal ini mereka terima apa yang menjadi risiko. Mereka tidak peduli. Suatu pengharapan yang ada pada mereka, begitu sadar dari operasi itu, mereka melihat dunia mereka sudah berbeda dan mereka akan pulang ke rumah. Yang satu boleh pergi ke rumah orang tua, yang satu boleh meneruskan kuliahnya. Tetapi apa daya, memang begitulah keadaan yang terjadi terhadap Laila dengan Lana yang ada pada saat itu. Mereka dioperasi pada sore hari, dan pada akhirnya hari yang kedua suatu krisis terjadi. Yang satu meninggal dan yang kemudian menyusul lagi meninggal. Apa sebab? Mereka kekurangan darah. Negara Iran sangat berduka cita pada saat itu. Mereka berharap-harap kalau berdua ini benar-benar boleh berpisah, tetapi tidak bisa. Dan akhirnya maut yang menantikan mereka. Semua orang memperhatikan pada saat itu, khususnya bagi negara Iran. Setelah dikatakan bahwa mereka berdua telah meninggal, maka orang-orang Iran yang ada di Singapura berkumpul bersama-sama. Mereka berdua disolatkan sebelum diberangkatkan ke negara mereka, Iran. Pemirsa yang budiman dan kita semua yang ada di studio ini, segala upaya yang dilakukan oleh manusia bagi menyelamatkan nyawa itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, tapi apa daya. Itulah krisis-krisis yang terjadi di mana-mana. Tentunya ada lagi sekarang ini yang baru saja kita dengarkan, ialah militan Nigeria yang dipimpin oleh Boko, ya, 200 anak-anak gadis diculik. Sangat memilukan, menyedihkan setiap keluarga yang memiliki anak wanita. Kalau sekiranya anak gadis kita diculik, bagaimana? Pada tahun 87, saya pun mengalami krisis yang seperti ini. Tetapi memang karena anak saya mengantuk, pulang dari Jakarta ke Bogor, dia pikir waktu itu boleh turun di Bogor, tetapi dia langsung ke Lewiliang. Setelah tiba di Lewiliang, dia melihat daerah itu asing. Wah, saya udah di mana ini? Dia mulai menangis. Seorang ibu datang menghampiri. Kamu nak dari mana? Saya baru pulang, Bu, dari Jakarta, Senen.
saya sekolah di Keramat Pulo. Saya menumpang bus Garuda. Saya kira saya bisa bangun di Bogor, tetapi laju sampai Lewiliang. Ibu ini bilang, "Nak, kamu tidak bisa pulang lagi ke Bogor karena tidak ada lagi kendaraan pulang. Ayo ikut saya." Dari Lewiliang mereka berjalan lagi ke Jasinga, 40 kilo lagi. Kita di rumah sudah kebingungan, kemana anak kami. Kelas 1 SMP waktu itu, baru semester pertama. Kita kebingungan, susah. Saya katakan sama ibu pendeta, mari kita berdoa. Kalau memang itu milik kita, dia akan kembali ke pangkuan kita. Kalau memang tidak kembali, apa yang kita katakan? Kita serahkan sama Tuhan. Mari kita tidur. Tapi saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman, saya sudah tidur, ibu pendeta masih gelisah. Lalu saya dibanguni. Itulah kalau kamu. Kita susah-susah, kamu sudah tidur enak. Saya katakan, untuk apa kita susah? Kita serahkan sama Tuhan, kita sudah berdoa sama Tuhan. Saya sudah katakan, kalau memang itu milik kita, dia akan kembali. Mari kita tidur. Pada jam 4 pagi kami sudah bangun, berangkat menuju ke Jakarta. Tiba di Cililitan, apa yang saya lakukan? Membeli koran Pos Kota. Setelah saya baca koran Pos Kota ini, tidak ada apa-apa. Hati saya tenang. Jalan ke Keramat Pulo, tanya temannya, di mana? Namanya Eli. Nama anak saya Eli. Teman-temannya katakan, kemarin kami pulang sore, tapi kami pisah. Wah, kemana ini? Ya, hati juga ciut. Ya, anak perempuan satu-satunya. Tapi hati saya tenang. Ibu pendeta sudah gelisah. Tenang kamu. Anak yang pertama katakan, Mami, gak usah nangis. Tenang saja. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan memberikan akal budi bagi saya karena saya berpikir, jangan-jangan anak saya itu sudah di rumah sekarang, tapi saya capek keliling-keliling di sini, di Senen ini. Saya telepon teman saya. Waktu itu ada telepon umum, tapi belum bisa langsung ke Bogor. Saya telepon teman saya. Hei kawan, tolong dulu telepon ke rumah. Ada apa rupanya? Anak saya sampai hari ini saya belum tahu di mana dia berada. Jadi saya mau tahu apa dia sudah di rumah sekarang. Lalu teman saya ini telepon, 5 menit kemudian saya telepon, bagaimana? Ya Pak Pendeta, dia lagi tidur di rumah. Puji Tuhan. Kembali juga dia ke pangkuan. Itu saya punya omongan kepada ibu waktu itu. Begitu mencekam krisis itu di dalam diri kami, di dalam diri ibu sendiri. Dia lagi tidur. Mari kita pulang ke Bogor. Kita lihat, wah puji Tuhan. Kita tanya apa yang terjadi, nggak ada apa-apa. Siapa yang menjemput kamu? Ibu guru. Suaminya kerja di PDANKA. Ah puji Tuhan. Orangnya baik-baik. Yang membawa anak kami ini rupanya. Lihat, saya bilang sama ibu. Itulah pimpinan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Krisis demi krisis terjadi di mana-mana. Banyak anak-anak yang sekarang ini dianiaya, mati tidak ada artinya. Menakutkan, mencekam setiap keluarga, bahkan setiap tempat di mana kita berada. Demikian juga sekarang yang baru saja berlalu di Thailand, ada jam malam. Jam 10 sampai jam 5 tidak boleh keluar. Semua tentara ada di jalan, pegang senjata dan lain sebagainya. Siap tembak siapa yang mau memberontak.
Tidak boleh pakai baju kuning, tidak boleh baju merah. Kalau ada yang pakai demikian, tembak saja. Nah, hal ini membuat kita tidak aman di dunia ini. Apa maksudnya demikian? Nah, sekarang bagaimana dengan di daerah kita, di negeri kita ini, negeri Republik Indonesia ini? Negara kita ini pun tidak luput dari krisis itu. Kita baru mendengar bagaimana keadaan Manado di akhir tahun yang lalu, banjir bandang. Banyak rumah yang hanyut, banyak juga yang korban. Kalau kita menonton pada saat itu, teriakan orang minta tolong, kita lihat orang yang hanyut pada saat itu, begitu susahnya. Memang betul-betul menakutkan peristiwa banjir bandang tersebut. Ada bom di Bali, ratusan orang yang mati di sana. Sampai ada dibikin monumen, nama-nama yang meninggal di sana dituliskan satu persatu. Saya lihat waktu itu tuh, kebetulan kami ke sana. Belum lagi gempa bumi atau gunung meletus di Sinabung. Setelah gunung meletus di Jawa, banyak binatang yang binasa, banyak juga manusia yang binasa yang kena awan panas tersebut. Lalu kita berpikir, kalau demikian di manakah tempat kita yang aman? Di manakah kita harus berada? Para pemirsa yang budiman, yang di studio maupun di mana Anda berada. Ada 3 hal yang menjadi hidup senang bagi manusia itu. Yang pertama, hidup senang saat ini kita bisa berkata, saya hidup senang. Hidup ini penuh kesenangan. Relatif, orang yang mabuk merasa hidup, mereka senang. Orang yang sedang fly karena narkoba, mereka juga merasa senang. Orang yang mendapatkan anak juga merasa senang. Orang yang lulus sekolah yang baru saja terjadi senang. Karena senangnya mencet rambutnya, mencet bajunya. Padahal bajunya itu baru dibeli oleh orang tua. Tetapi karena senangnya dia tidak peduli. Ditulis tanda tangan dan lain sebagainya di baju tersebut. Itu kesenangan mereka. Ada juga hidup baik. Ini adalah tahap selanjutnya dari kehidupan yang berbahagia. Bila kita merasa hidup ini baik, kita tidak dipecat, gaji lumayan, mencukupi, anak baik, istri juga cantik, pintar, dan lain sebagainya. Itu pun hidup yang baik. Ada juga hidup yang penuh makna. Ini adalah tahap terakhir dari kebahagiaan, saat kita merasa hidup dan bermakna, saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, saat kita bisa menjadi sumber terang bagi banyak orang, saat kehadiran kita dibutuhkan orang. Di tahap mana kebahagiaan saudara dan saya? Ada berbagai ragam kesenangan itu yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan yang mana yang kita sedang nikmati sekarang ini? Apakah itu merupakan suatu jaminan bagi saudara dan saya? Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Itu yang kita katakan tadi. Mari kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Jelas saya tenang tidur karena saya sudah serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk itu, keselamatan anak saya. Ini adalah janji Tuhan yang patut kita ingat di zaman krisis pada akhir zaman ini. Sebab daripadanya lah harapanku. Tidak ada yang dapat memberikan pengharapan yang pasti kecuali dari Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu kepada pemirsa yang budiman dan kepada saudara yang ada di studio ini, mari kita berharap dan mari kita tinggal di dalam Yesus. Seperti nyanyian dari trio 2 tadi, dalam naungnya. Kalau dalam naungan Tuhan kita tidak perlu takut apapun yang akan terjadi. Ini yang merupakan kepastian bagi saudara dan saya. Dan ini adalah janji Tuhan. Bila mana saudara dan saya bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memeliharakan kita. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Itu janji yang terbaik bagi saudara dan saya. Memang di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Sekarang ini boleh di Kampung Baru Yerusalem di sini, boleh pindah kemana lagi dan seterusnya. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13, apa yang disebutkan atau dikatakan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Biarpun sudah punya rumah di Raffles, dia mau punya rumah juga di Menteng sana. Tidak ada rumah yang tetap. Bagi kita yang masih memiliki rumah RSS, jangan takut. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya. Ini merupakan jaminan, merupakan kepastian kepada kita. Saya masih ingat dulu tahun 74. Bila mana keluarga kami datang dari Medan. Ya, setiap tahun kami pindah, setiap tahun kami pindah. Lalu berikutnya sesudah ke Jakarta, anak saya tanyakan, Dede, kapan lagi kita pindah? Saya pikir apa anak saya ini senang pindah? Karena memang kita pindah kontrakan cari yang murah. Karena tiap tahun naik kontrakan, jadi kita pindah-pindah. Memang itulah di dunia ini. Memang itulah yang kita nikmati. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, pemirsa yang budiman, betapa hati kita dipenuhi oleh berkat-berkat yang datangnya dari surga. Hati kita dibukakan pada malam hari ini. Kalau selama ini kita di dalam kesusahan, di dalam krisis, tapi malam hari ini firman Tuhan membukakan kepada kita suatu sukacita, karena ada jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Bukankah minggu yang lalu itu ruko sedang dibangun di Samarinda, rubuh, 7 orang mati. Luar biasa. Keluarga-keluarga yang menyambut kematian saudara-saudaranya yang bekerja
di Samaria itu pada menangis. Mungkin inilah harapannya dia untuk membantu keluarganya, untuk menolong keluarganya supaya boleh hidup. Dari sana mereka mendapat makanan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu takut kepada Tuhan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Artinya marilah kita datang kepada Tuhan, karena Dia akan memeliharakan kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya pada Tuhan saja aku tenang, tidak ada yang lain. Jadi kalau Tuhan mengatakan kita menumpang di dalam dunia ini, berarti kita harus dekat, harus datang kepadanya. Segala sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan kita jauhkan. Karena dunia ini tidak memberikan kepastian bagi kita. Hanya Tuhan saja yang memberikan kepastian bagi kita. Itu yang menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Menumpang. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan kecelakaan, penuh dengan penderitaan, penuh kedukaan dan lain sebagainya. Berarti tempat menumpang ini ada tentunya tempat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di mana? Kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Apa kata firman Tuhan kepada saudara dan saya pada malam hari ini? Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Kewarganegaraan saudara dan saya adalah di sana. Itulah sebabnya kita dikatakan di sini menumpang. Di sana tempat kita. Tuhan tidak mau saudara dan saya itu menderita. Tuhan tidak mau kita ini susah untuk selamanya. Makanya kita diingatkan pada malam hari ini, oh rupanya saya punya kewarganegaraan di surga. Saya pernah dengar cerita bahwa orang Filipina itu negara yang paling dia cintai dan dia katakan itu adalah Firdaus, adalah Amerika Serikat. Tapi lihat, kejahatan juga ada banyak di sana. Tembak menembak, ya, bunuh membunuh ada juga di sana. Itu bukanlah merupakan sasaran saudara, menjadi tempat yang terakhir bagi saudara. Tempat kita adalah di sorga. Itulah yang dijanjikan dan itulah yang diberikan bagi saudara dan saya. Jadi, kalau memang ini adalah tempat menumpang, kenapa kita memikirkan kita harus di sini menetap? Mari kita rubah pemikiran kita bahwa kita ini ada anak-anak Tuhan. Kita patut menyerahkan diri kepadanya supaya dengan demikian jelas hati kita terpaut dan bersama-sama dengan Dia senantiasa.
hidup kita hanya sementara. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, hidup manusia itu 70 tahun. Kalaupun lebih 80 tahun, ya sakit-sakitan. Kita bukan menyinggung yang sudah 70 ke atas lalu sakit-sakitan, tapi memang ini firman Tuhan. Kalau memang demikian, ya marilah kita pikirkan kewarganegaraan kita itu, kapan saya berada di sana supaya saya boleh hidup untuk selamanya. Amin bagi orang tua. Ya, saya sendiri pun mengharapkan demikian. Kalau Alkitab mengatakan 70 tahun, berarti 3 tahun lagi saya sudah sakit-sakitan ke atas. Ini firman Tuhan bagi saudara dan saya. Rasul Yakobus menasihatkan saudara dan saya, dan mari kita buka firman Tuhan di dalam buku Rasul Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wah. Berencana boleh saja, tetapi ingat kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14, bahwa hidup kita ini seperti uap saja. Ya, kita lihat saudara dan saya sering melayat, dan pada saat itu ada cerita mengatakan, wah kemarin saya baru ketemu dengan dia. Oh, sekarang dia sudah terbujur kaku di dalam peti jenazah ini. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang penting bagi saudara dan saya ialah di dalam Tuhan kita akan tenang. Karena dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada janji. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Sehingga dengan demikian tentu ini menjadi pengharapan bagi kita. Janji Yesus yang menggembirakan bagi saudara dan saya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara pada malam hari ini di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Saya belum pernah lihat, belum pernah dengar ada seorang pengusaha yang besar, yang terkaya di dunia ini, memberikan rumah ribuan, puluhan ribu kepada orang-orang yang tidak mampu. Saya belum pernah dengar. Tetapi Allah mempunyai rumah yang banyak bagi saudara dan saya. Seberapa banyak pun kita, Dia senang. Karena tempat yang banyak itu perlu diisi oleh saudara dan saya. Pada ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jaminan yang pasti. Rumah masa depan bukan 2x1, tetapi rumah masa depan adalah bersama-sama dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus. Di sorga itulah tempat
yang disediakan bagi saudara dan saya. Tidak ada kesusahan dan tidak ada penderitaan di sana. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 21. Bagaimana keadaan tempat yang akan diberikan oleh Tuhan itu bagi saudara dan saya. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita belum pernah lihat keadaan tempat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini di dunia ini. Belum pernah. Belum pernah. Tetapi inilah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya di tengah krisis akhir zaman ini. Mau kemana kita di akhir zaman ini? Mau kemana kita mau pergi? Apa masih dalam keraguan-raguan? Apakah masih dalam hayalan? Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini membuka pikiran kita bahwa kita akan dijemput oleh Yesus Kristus. Dia sekarang ada di sana, dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan selamanya saudara dan saya di dalam kesusahan. Amin. Pada satu hari Dr. Moody mengadakan satu seri KKR di Skotlandia. Lalu dia mau mengirim surat. Pada waktu dia berjalan-jalan, dia ketemu dengan seorang anak. Lalu Moody bertanya, kantor pos di mana? Oh ya, dari sini belok kanan, nanti lurus. Lalu Dr. Moody mengingat, oh nak, sebentar malam ada KKR. KKR, kebaktian kebangunan rohani. Mau kamu masuk surga? Anak kecil ini mengatakan, wah si om jalan ke kantor pos pun nggak tahu, ini mau udah menuju ke surga katanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, bagaimana jalannya itu ke sana. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kata Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Mari kita datang kepada Yesus. Karena melalui Yesuslah kita boleh bersama-sama, boleh bertemu dengan Allah Bapa. Dia yang memiliki rumah yang banyak itu. Dia yang memiliki rumah yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Hati kita diubahkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh amat baik dia. Krisis lokasi yang terjadi dalam dunia ini akan diakhiri dan kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, jikalau saudara mau bertemu dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus, maukah saudara menyerahkan diri kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu? Kalau memang demikian, Anda rindu bertemu dengan Allah Bapa, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Karena dialah jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Saudaraku dan pemirsa dimanapun berada, panggilan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Datanglah kepada aku, hai yang letih lesu. Malam hari ini kami mengundang
Kita sama-sama berdiri. Bila mana mendengar dan menerima suara Tuhan itu, supaya kita menyerahkan diri dan berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang indah pada saat ini. Betapa Engkau memberikan jaminan bagi kami. Kepastian hanya dapat kami peroleh daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman ini menjadikan kami bersukacita senantiasa, berbahagia senantiasa, karena Tuhan akan memberikan tempat yang indah bagi kami. Engkau akan mengakhiri semua kesusahan dan penderitaan yang ada dalam dunia ini dan membawa kami masuk ke dalam rumah Bapa yang Engkau sediakan itu. Ya Tuhan, jikalau ada kiranya pada saat ini di dalam pergumulan menerima firman-Mu, Tuhan kiranya mengurapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati mereka, supaya mereka tidak datang kepada keputusasaan, tetapi mereka mendapatkan pengharapan yang pasti daripada-Mu ya Tuhan. Jikalau mereka dibelenggu oleh banyak kehidupan duniawi, Tuhan tanggalkan itu semua, supaya mereka dengan penuh sukacita datang dan mendekat kepadamu, karena di bawah sayap Tuhan saja kami beroleh ketenangan. Bila mana dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya ulurkan tangan-Mu, jamah kiranya tubuh mereka yang sakit ya Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, angkat sakit penyakitnya, supaya mereka memperoleh sukacita dan datang kepadamu ya Tuhan, menerima kesukaan dari firman-Mu. Jikalau mereka di dalam kesusahan ekonomi, ya Tuhan, campur tanganlah kiranya, supaya mereka ya Tuhan dapat menikmati berkat-berkat-Mu yang indah. Terlebih pada malam hari ini, berikanlah istirahat yang baik bagi kami ya Tuhan, mimpi yang baik, hingga besok pagi kami boleh bangun dengan tiada kurang satu apapun. Dan esok hari kami boleh berhimpun kembali di tempat ini. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, kami akan berbahagia senantiasa. Bila mana kami pulang, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sertai kami ya Tuhan, dengan mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Inilah doa dan harapan kami. Kepadamu kami serahkan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin.